Oke, baik. Selamat pagi buat kelas 12. Hari ini kita berjumpa lagi pada materi kita yang baru. Kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai rangkaian hambatan listrik, ya kan? Ada dia rangkaian paralel, ada dia rangkaian seri, dan ada juga dia itu dirangkai secara campuran. Sekarang materi kita masih di seputaran arus listrik searah, tetapi materinya itu atau bahasan kita, submateri kita itu sudah berbeda, yaitu mengenai energi daya listrik. Ada dia energinya, ada dia dayanya. Tetapi ada hal yang penting di sini sebelum kita mempelajari kedua ini, di mana yang pertama yang harus kita pahami dulu agar kita paham submateri ini, yaitu bagaimana itu arus, bagaimana itu tegangan, dan bagaimana itu hambatan. Oke, ini sudah kita pelajari kemarin. Kalau kamu masih belum paham atau masih lupa, ya boleh kamu buka lagi pembelajaran kita yang sudah kita lewatkan kemarin. Bagaimana itu ketiga-tiganya ini. Artinya seperti ini, lebih mudah kamu memahami mengenai submateri yang akan kita pelajari hari ini ketika kamu sudah paham yang saya sebutkan tadi. Baik, untuk pembahasannya bagaimana? Maka silahkan kamu ikuti video berikut ini. Oke, yang pertama itu adalah energi listrik. Oke, di sini akan saya tuliskan energi listrik. Bagaimana itu energi listrik? Energi listrik dapat diubah menjadi energi bentuk lain, misalkan energi panas. Contohnya ini seperti apa? Contohnya ini seperti dispenser, contohnya lagi seperti gosokan dan lain-lain. Energi listrik juga dapat diubah menjadi energi mekanik, energi kimia, energi cahaya. Ya, saya rasa kamu sudah paham bagaimana itu energi mekanik. Energi mekanik artinya dia yang bisa bergerak, ada dia energi kimia yaitu untuk mengubah zat, atau energi cahaya seperti yang saya katakan tadi. Kalau energi cahaya ini ya sering kamu pergunakan yaitu lampu. Oke. Ketika sebuah baterai mengirim arus melalui sebuah resistor, maka baterai memberikan energi listrik pada resistor. Proses kimia di dalam baterai menggerakkan muatan Q, ya kan, muatan listrik yang ada di dalam baterai tersebut dari potensial rendah, yaitu dari kutub negatif ke kutub positif. Oke, seperti baterai tadi, kalau ada dia di sana, kamu lihat ada dia positif dan ada dia negatif. Berarti itu adalah kutubnya, yaitu dari, kalau negatif dia itu adalah kutub yang rendah, sedangkan yang positif itu dia adalah kutub yang tinggi atau potensialnya yang tinggi. Maka ada dia dilakukan usaha, untuk menaikkan energi potensial listrik. Bagaimana dengan usahanya? Oke, baik. Kalau dia dikatakan dengan usaha itu bagaimana? Maka boleh kita buat W, ya, usaha itu sama dengan perubahan energi potensialnya. Perubahan energi potensial. Sehingga persamaannya itu bagaimana? Persamaannya itu boleh kita buat tegangan dikali dengan muatan. Itulah dia yang dikatakan dengan usaha. Oke, maka kalau kita ingat bahwa muatan itu atau arus itu, ya kan, ini materi kita yang kemarin. Arus itu apa? Arus itu adalah muatan dibagi dengan waktu. Sehingga kalau kita cari muatan itu apa? Muatan itu adalah arus dikali dengan waktu. Sehingga kita kembalikan lagi dia ke rumus yang di atas, maka boleh kita buat bahwa usaha itu nilainya adalah tegangan dikali dengan arus dikali dengan waktu. Ini kita ganti Q yang ini, kita gantikan dia ke sini sehingga persamaannya itu menjadi yang ini. Jadi energi W, ya kan, energi W ini juga termasuk dengan energi, usaha itu juga termasuk dengan energi. Oke. Yang diberikan oleh suatu sumber tegangan yang mensuplai kuat arus atau I selama selang waktu tertentu. Sehingga persamaannya untuk energi listrik boleh kita buat W sama dengan V dikali dengan I dikali dengan T.
Inilah dia persamaannya. Atau W ini adalah energi, V ini adalah tegangan, I ini adalah arus, dan T ini adalah waktu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau kemarin persamaannya ini kan dia dipecah. Ada itu V sama dengan I dikali dengan R, ya kan? Ada juga dia I itu nilainya apa? I-nya itu kalau secara matematika yang ini I itu nilainya adalah V dibagi dengan R. Sekarang dari persamaan-persamaan ini kita masukkan dia ke persamaan yang ini. Maka dia bagaimana? Maka bolehlah dia kita buat menjadi energi itu V. V itu apa rumusnya? V itu adalah I dikali dengan R, ya kan? Maka boleh kita buat I dikali dengan R dikali dengan apa lagi? Dikali dengan I lagi dikali dengan T. Maka kalau kita membacanya ini I dikali dengan R dikali dengan I dikali dengan T, berarti energi itu dia harus irit. Ya, kira-kira seperti itu dia. Kita harus menggunakan energi dengan irit. Atau kalau ini kita buat secara matematika, I dikali dengan I itu adalah I kuadrat. Maka I kuadrat dikali dengan R dikali dengan T. Inilah dia untuk energi. Oke, boleh juga dia kita gantikan seperti yang ini tadi. Oke, maka persamaannya itu untuk energi apa? Energi itu adalah V, ya kan, kita tuliskan V. V itu nilainya I kali R, bukan yang itu lagi kita masukkan, kita buat aja dia V dikali dengan I. I itu apa? I itu adalah V dibagi dengan R dikali dengan T, maka dikali dengan T. Maka untuk energi itu persamaannya V kali V, nilainya adalah V kuadrat dibagi dengan R dikali dengan T. Oke, itulah dia untuk energi listrik. Persamaannya itu ada beberapa. Ini tadi yang pertama, ya kan? Selanjutnya itu ada lagi yang ini, ya kan? Ada yang dua ini, dan yang ketiga ada energi itu persamaannya adalah yang ini. Oke, berikutnya kita pelajari itu adalah daya listrik. Daya listrik. Bagaimana ini dengan daya listrik? Oke. Energi listrik yang diberikan oleh baterai tadi sudah kita buat, yaitu W sama dengan V, ya kan? Dikali dengan I dikali dengan T. Tegangan dikali dengan arus dikali dengan waktu. Sehingga untuk daya listrik itu ini sudah pernah kita pelajari ini di kelas 11, kalau ya di kelas 11 mengenai energi. Di sana ada dibuat daya. Daya itu apa? Daya itu dia adalah energi. Energi dibagi dengan waktu. Maka kalau kita masukkan dia daya listrik, maka persamaannya ini untuk daya listrik atau P itu adalah energi. Energinya tadi itu apa persamaannya? Energinya itu persamaannya tadi ada yang pertama V tegangan dikali dengan arus dikali dengan waktu. Maka kita bagi lagi dia dengan waktu. Sehingga secara matematikanya T dengan T ini bisa habis. Sehingga persamaannya tinggal apa? Tinggal V dikali dengan I. Inilah dia untuk daya. Atau di sini saya tuliskan kembali, daya ini nilainya adalah V dikali dengan I. Ini untuk persamaan yang pertama. Ada tadi 3 persamaan untuk energi. Apa saja itu? Yang kedua ada dia untuk P sama dengan W dibagi dengan T. W itu apa? W itu ada tadi dia I kuadrat dikali dengan R dikali dengan T. Dibagi dia dengan T. Maka boleh kita selesaikan T dengan T juga habis. Maka untuk daya itu boleh persamaannya tinggal I kuadrat dikali dengan R. Ini juga boleh kita pergunakan. Oke, ada lagi dia apa? Ada lagi dia untuk daya P sama dengan, ya kembali lagi ke sini, W per T, energi dibagi dengan waktu. Energinya itu tadi apa? Energinya itu V kuadrat per R, ya kan, dikali dengan T. Dia dibagi lagi dengan T. Maka kalau kita selesaikan T dengan T juga habis, maka untuk dayanya itu nilainya adalah V kuadrat per R. Inilah dia untuk daya listrik. Oke, sebagai tambahan, contohnya itu kalau di rumah kamu ada dia di sana KWH, ya kan? Apa itu KWH? Oke, saya tuliskan di sini. Ada dia di sana KWH. KWH ini apa? K-nya itu adalah kilo. Watt, W itu apa? Itu adalah watt. Ya. H itu apa? H itu adalah horse. Horse itu apa? Horse itu bahasa Inggris jam, ya kan?
Jam itu adalah horse. Oke. Horse bukan horse. Kalau horse itu adalah kuda. Oke, baik. Misalkan kalau di ini di PLN itu ada dia berapa biaya untuk 1 kWh, ya kan? Ada biaya untuk 1 kWh. Oke, baik, hanya itu aja videonya, pembahasan mengenai daya energi listrik. Maka tugas kamu akan saya lampirkan juga di video ini. Tugas kamu itu berikut ini. Oke, ada 3 soal saya berikan, saya lampirkan di video ini. Maka silahkan kamu kerjakan, silahkan kamu kerjakan dengan baik. Kamu pelajari juga apa yang sudah saya jelaskan pada video ini. Maka nanti hasilnya itu kamu fotokan dan kamu lampirkan di Google Classroom. Hanya itu aja pertemuan kita untuk hari ini. Silahkan kamu pelajari lagi materi-materi kita yang sudah kita pelajari atau materi kita yang ini. Silahkan kamu belajar lagi. Kalau ada yang kurang jelas, boleh kamu buka buku kamu lagi, boleh kamu lihat dari internet, atau boleh kamu tanyakan kepada saya melalui WA juga boleh. Ya, melalui WA juga boleh, melalui komentar yang ada di Google Classroom, atau dari mana sajalah, asal jangan dari kantor pos. Oke, hanya itu aja pertemuan kita. Selamat belajar dari rumah, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Jaga kesehatan, itu yang paling penting. Terima kasih. Salam sejahtera buat kamu semua.